Sekarang jangan lupa kita kalau sedekah niatin pahala buat orang tua kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, asy-syaqiyyu, orang yang dermawan itu, orang yang baik gemar bersedekah itu, ya, qaribum minallah, dekat sama Allah. Qaribum minan nas, dekat sama manusia. Qaribum minal jannah, dekat sama surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Itu kalau orang yang gemar baik, dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga, jauh dengan api. Tapi kalau orang yang bakhil, al-bakhilu ba'idu minallah, orang yang pelit, dia pikir, dia ba'idu minallah, dia jauh sama Allah. Ba'idu minan nas, manusia juga jauh, malas dekat, kenapa? Pelit dia. Maka orang yang pelit itu jauh dari Allah, ya, jauh dari manusia. Terus ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat sama api neraka, tersiksa dia. Makanya mumpung kita masih ada di atas tanah, berbuatlah baik, bersedekah, bantuin orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Dengan sedekah itu kita niatin buat orang tua kita. Nah, yang kedua itu misalnya kalau sudah pulang ke rahmatullah, dia nggak bisa lagi duduk di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Apa itu taman daripada taman surga? Nih sekarang orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di majelis sholawat, dia duduk di taman-taman surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju daripada majlis ilmu atau menuntut ilmu, terus dia hadir, dia duduk, ya, itu Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu dia masuk ke rahmatullah, nyesel. Kenapa ada pengajian dekat, dia nggak mau datang. Kenapa ada pengajian yang bisa jadi wasilah saya selamat di alam barzah, lagi masih saya hidup saya nggak bisa datang, begitu wafat nyesel dia. Sayang, kenapa saya nggak bisa melangkah. Nah, kita alhamdulillah nih, sudah ada wadah ini, gunakan baik-baik. Ini wadah buat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majlis sholawat, majlis ilmu nggak ngajarin buat hal yang baik, nggak ngajarin maksiat, pasti ngajarinnya untuk takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, begitu orang yang udah wafat dia nyesel. Kenapa? Lagi hidup kenapa saya nggak sempetin duduk di majlis ilmu? Lagi masih hidup kenapa saya nggak sempetin duduk di majlis sholawat? Begitu dia wafat, nyesel. Pegang baik-baik. Rasulullah berpesan kepada sahabat, apabila kau lewat ada pengajian, ada majelis ilmu, duduklah walaupun sebentar. Kenapa? Di zaman dulu itu susah jangan majelis ilmu, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada. Kita udah punya nih, maka harus merasa memiliki ini majelis. Jangan merasa ini majelis orang, jangan. Ini majelis saya, maka saya harus bangun diri saya dengan majelis ini. Maka orang yang duduk di majlis itu pangkatnya luar biasa. Orang yang sudah meninggal misal, nah kita yang masih hidup luar biasa. Karena apa? Orang yang duduk di majlis ilmu, baik sholawat maupun ilmu, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Kan nggak pernah kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Yang 2 rakaat subuh hanya males, apalagi yang sunnah. Itu duduk di majlis itu lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu dikasih pahalanya Allah Ta'ala dengan syarat ikhlas melangkah ke majlis ilmu. Yang kedua, lebih utama lagi daripada datang wa'iyadul marid, yaitu datang berkunjung kepada orang yang sakit. 1000 orang yang sakit kan belum pernah kita dikunjungin, jangankan 1000 tetangga sakit jadi kita lapar duri. Ini duduk di majlis itu sama juga lebih utama daripada berkunjung kepada 1000 orang yang sakit. Nengokin bahasanya lagi itu. Kan nggak pernah gitu. Nah, yang ketiga,
Utamanya lagi lebih afdal daripada menyolati jenazah 1000 jenazah. Hitungnya dari masa kita balik sampai sekarang udah 1000 orang belum itu sholatnya. Maka dengan duduk di majelis ilmu, Allah kasih keutamaan 1000 daripada sholat sunnah. Allah kasih keutamaan 1000 daripada berkunjung kepada orang yang sakit. Terus lebih utama lagi menyolati jenazah 1000 jenazah. Itu utamanya. Maka orang yang sudah wafat nggak bisa lagi. Maka yang bisa ahli warisnya yang datang ke sini niatin, ya Allah, kalau kau terima langkah saya ke sini dalam ibadah menuntut ilmu, aku hadiahkan buat orang tuaku. Seperti itu. Sampai sono girang orang tua. Nanti begitu masuk nih, pulang meninggal nih, pas orang tua yang nyambut. Karena dalam barzah itu ada dua, ada yang namanya iliyin, ada yang namanya sijin. Orang yang taat pada Allah, takwa pada Allah ditempatin di iliyin. Orang yang nggak taat ditempatin di sijin. Kalau kita kirim-kirim terus nanti ketemu kita di iliyin. Begitu pulang masuk ke rahmatullah disambut sama orang tua kita. Orang tua kita bangga. Nah, sekarang orang tua kita nggak nyampe. Mau ngasih tahu begitu kita maksiat, orang tua kita tuh doa, ya Allah kasih ditunjuk supaya nggak nyasar. Karena setiap amal kita nih, begitu kita berbuat gak baik, orang tua kita dikasih tonton tuh. Tapi begitu kita lagi begini, orang tua kita pun juga dikasih tonton, ya, masya Allah, dikeluar air mata. Bahagia nggak? Nah, makanya kirim, ya Allah, kalau kau terima langkahku ini, ku hadiahkan buat kedua orang tua saya.